Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Fakhira Putri dengan NPM 250662784 dari Program Studi Fisioterapi. Hari ini saya akan mengobservasi dan menganalisa peran dukungan teman sebaya sebagai stimulus terhadap pola hidup sehat pada mahasiswa. Selanjutnya, latar belakang. Mengapa peran teman sebaya sangat penting dalam pembentukan perilaku atau pola hidup sehat? Pertama, pada perkembangan sosio-emosional remaja ini lebih sering berinteraksi dengan teman sebaya dibandingkan dengan orang tua. Hal tersebut dapat menyebabkan penyimpangan moral. Pada masa remaja atau dewasa awal seperti mahasiswa ini, di mana peran teman ini sangat kuat, bisa menjadi faktor pendukung ataupun penghambat dalam perilaku hidup sehat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana dukungan teman sebaya dapat membentuk kebiasaan perilaku hidup sehat seperti pola makan, aktivitas fisik, ataupun manajemen stres. Selanjutnya, ada dua aspek yang dapat diamati, yaitu dari aspek antropologi dan juga aspek sosiologi. Pada aspek antropologi, di mana kelompok teman sebaya menciptakan budaya kecil yang membentuk cara pandang dan kebiasaan tentang kesehatan, misalnya dengan menjadikan makanan bergizi, aktivitas fisik seperti olahraga, dan tidur yang cukup itu sebagai norma bersama yang dianggap penting. Selanjutnya, pada aspek sosiologi, di mana hubungan dan interaksi sosial antar teman sebaya menjadi sarana untuk mendukung, memotivasi, atau memberikan contoh perilaku agar sesuai dengan norma sehat pada kelompok. Selanjutnya, analisis berdasarkan aspek antropologi. Pada aspek antropologi, di mana yang pertama, setiap kelompok memiliki budaya kecil atau subkultur yang membentuk kebiasaan hidup sehat atau tidak sehat. Contohnya itu seperti ada sekelompok yang bergadang untuk nugas, itu adalah perilaku tidak sehat, dan ada juga kelompok yang melakukan lari pagi, itu adalah kelompok bentuk perilaku sehat. Terus yang kedua, ada cara kelompok mengekspresikan kebersamaan dapat berdampak pada kesehatan, di mana ada orang yang melakukan perilaku tidak sehat seperti nongkrong sambil merokok atau makan junk food, dan ada juga mengekspresikan kebersamaannya dengan lari pagi atau hiking, itu adalah perilaku sehat. Nah, yang ketiga, persepsi sehat berbeda-beda secara budaya. Ada orang yang menganggap sehat itu seperti orang yang kurus atau tinggi, dan ada juga orang yang menganggap sehat itu adalah orang yang bugar dan bahagia. Jadi, dari sisi antropologi, dukungan teman sebaya mencerminkan budaya mini yang bisa membentuk atau mengubah cara pandang dan kebiasaan sehat. Selanjutnya, analisis dari aspek sosiologi. Yang pertama, individu cenderung meniru perilaku sehat yang dilakukan oleh mayoritas anggota kelompoknya. Misal, di situ teman-teman kelompoknya itu sering berolahraga, maka dia akan ikut berolahraga. Atau perilaku sebaliknya, perilaku tidak sehat seperti teman-teman yang merokok, begadang, maka individu itu akan juga bisa mengikuti perilaku tidak sehat tersebut. Selanjutnya, teman bisa menjadi role model, motivator, bahkan pengawas sosial. Misal kita mengingatkan kepada teman untuk melakukan olahraga atau untuk berhenti merokok. Selanjutnya, tekanan sosial positif membuat seseorang berperilaku sesuai harapan kelompok. Biasanya individu ini terdorong untuk melakukan apa yang kelompoknya lakukan. Nah, dari sisi sosiologi, perilaku sehat terbentuk melalui dinamika kelompok dan interaksi sosial yang mendorong individu untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Dari aspek antropologi, teman sebaya berperan dalam membentuk budaya dan makna hidup sehat dalam kelompoknya. Sedangkan dari aspek sosiologi, teman sebaya menjadi dukungan eksternal yang memperkuat atau memperlemah perilaku seseorang melalui interaksi, motivasi, dan dukungan sosial. Kombinasi dari keduanya ini menunjukkan bahwa perilaku sehat bukan hanya keputusan dari individu saja, tetapi juga hasil dari budaya dan struktur sosial tempat individu ini berada. Sekian analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.